Halo kelas 91 dan 92. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. Welcome back to our English class. Today we're going to have a little evaluation or a little bit review or evaluation about our formative one. Hari ini kita akan coba lihat kembali gitu. Coba mengevaluasi kembali formatif 1 yang kalian telah kerjakan kemarin. Sebelum itu, Miss mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ya. Selain yang kemarin mengerjakan di sekolah, Miss mau mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dalam pertemuan kali ini kalian akan mengerjakan F1 bagi yang belum ya. Ada beberapa yang belum mengerjakan F1, silahkan dikerjakan formatif satunya, dipakai waktu ini untuk mengerjakan, terutama yang merasa bahwa kemarin tidak datang. Terutama bagi yang kemarin tidak datang ke sekolah, baik itu sakit atau izin, dan hari ini sudah bisa mengikuti pembelajaran, silahkan kerjakan formatif satunya. Ingat bahwa formatif 1 itu kita hanya fokus ke goal dan alat dan bahan aja. Nanti stepsnya baru kita akan masuk di formatif 2. Nah, seperti itu. Itu yang pertama yang harus kalian perhatikan. Bagi yang belum mengerjakan, baik kemarinnya izin atau sakit, silakan mengerjakan formatif satunya gitu. Nah, untuk evaluation ini anak-anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kemarin itu ini Miss ambil berdasarkan formatif 1 yang kalian kerjakan hasilnya. Dan Miss mengucapkan terima kasih bagi kalian gitu yang sudah mengerjakan dengan baik. Itu tandanya bahwa kalian mendengarkan penjelasan Miss dengan baik selama penjelasan baik secara tatap muka di dalam kelas maupun secara online. Nah, itu hal yang pertama. Lalu sekarang kita akan masuk nih ke beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan formatif 1 kemarin gitu. Yang pertama adalah penggunaan is dan are. Nah, ini adalah hal yang mudah ya sebenarnya, hal yang sederhana sebenarnya, hal kecil, tetapi masih banyak kemarin yang Miss temukan yang salah di bagian ini gitu. Perhatikan bahwa is itu digunakan untuk yang tunggal ya, lalu are untuk yang lebih dari satu. Jadi perhatikan bahwa misalnya kalian mau bilang the goal, kan goalnya cuma satu ya, tujuannya ya, atau purpose-nya itu punya satu, berarti kita pakai is, bukan the goal are, tapi the goal is. Sama seperti kalau misalkan kalian misalnya di prosedur teks kalian misalnya mau bikin ini di prosedur teks kalian next time, misalnya kalian membuat 2 tujuan misalnya dalam satu prosedur teks, itu berarti the goals are. Tapi karena kita hanya fokus ke satu tujuan atau satu hasil akhir yaitu patung, maka kita tulis the goal is, bukan the goal are. Itu yang harus diperhatikan, tetapi ini hal yang sederhana ya, tetapi kemarin Miss temukan gitu masih banyak yang salah di bagian ini. Itu yang pertama terkait dengan penggunaan is dan are. Lalu yang kedua adalah goal gitu. Nah, di bagian goal ini masih banyak yang salah gitu. Di bagian goal pertama ada yang menuliskan 2 kali gitu. Misalnya goalnya adalah buat paper pulp dan juga membuat patung gitu, membuat bubur kertas dan juga patung, sedangkan hasil akhirnya tetap adalah patung. Sehingga perhatikan bahwa the goal, sehingga yang dituliskan nanti adalah the goal is to explain how to, misalnya how to apa, lalu from apa, dari apa. Ada kemarin yang Miss temukan pakai out of, tapi lebih baik pakai from aja gitu. Itu paling sederhana, jadi tulis aja pakai from gitu. Jangan out of, tapi from aja. Jadi the goal is to explain how to bla 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 and from bla bla bla. Jadi dari apa bahan utamanya. Kemarin Miss temukan masih banyak yang salah di bagian ini, padahal dari awal Miss sudah jelaskan ya. Nah, langsung aja di awal itu to the point, misalnya the goal is to explain how to make, lalu from apa, dari bahan apa, bahan utamanya apa, misalnya dari kertas bekas kah, atau dari newspaper kah, atau newsprint, itu terserah gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan terkait dengan goal. Perhatikan juga bahwa jangan kesalahan spelling ya. Kemarin disebutkan banyak yang salah spelling di bagian ini juga. Misalnya kata goal itu tanpa tanpa a, itu harus diperhatikan ya. Kalau goal itu sudah masuk ke, itu udah bahasa Indonesia ya, kalau GOL. Tapi kalau bahasa Inggris maka GOAL, goal. Itu yang harus diperhatikan ya, hal kedua. Lalu kita akan lanjut ke hal yang ketiga nih.
hal yang ketiga adalah materials or tools gitu. Nah, alat dan bahan. Nah, di bagian alat dan bahan ini selain kesalahan eja ya, selain kesalahan spelling yang banyak ditemukan kemarin, perlu diperhatikan juga bahwa kalau misalkan ada dua bahan itu jangan disatukan. Misalnya kemarin ditemukan misalnya A dan B, itu dijadikan satu poin, itu dipisahkan poinnya, misalnya A lalu poinnya selanjutnya B, jangan disamakan kalau memang berbeda. Kecuali kalau misalkan itu adalah hal yang sama, misalnya kemarin ada yang tulis cardboard or plywood for example, ada yang tulis seperti itu kemarin, itu tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa karena sebenarnya hampir sama ya antara itu, jadi bisa pilih antara itu atau ini, antara cardboard atau plywood, itu terserah kalian yang bisa pilih ini atau itu. Jadi kalau kata or, pakai kata or berarti nggak apa-apa, cuma di satu poin. Tapi kalau misalnya kalian bilang misalnya A dan B, berarti itu kan dua hal yang berbeda ya, makanya dipisahkan dalam poin yang berbeda juga. Jadi A di poin yang pertama, lalu B di poin yang kedua. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan evaluation. Silakan dicatat hal-hal yang penting terkait dengan penjelasan Miss terkait dengan evaluation ini. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Untuk selanjutnya next meeting kita akan bahas tentang steps. Nanti kita stepsnya akan dibagi dua. Lalu bagaimana caranya dibagi dua stepsnya Miss? Nanti Miss akan jelaskan lebih detail lagi di next meeting kita sebelum kita masuk ke formatif 2 nantinya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan prosedur teks kemarin, terkait dengan formatif 1 kemarin, terkait dengan goal dan juga alat dan bahan. Selain yaitu penggunaan is dan are, lalu goalnya, lalu yang ketiga bagian alat dan bahan, itu yang perlu diperhatikan. Kalau dua bahan yang berbeda maka dipisahkan poinnya, jangan disatukan poinnya. Nah, terkait dengan evaluation inilah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalkan nanti kalian misalnya ada tambahan atau misalnya ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan ke Miss lewat WA, chat secara pribadi. Adakah hal yang perlu kalian sarankan atau berikan komentar, atau misalkan ada hal yang perlu kalian tambahkan terkait dengan evaluation kita hari ini, silahkan disampaikan ya lewat chat pribadi di WA. Nah, seperti itu beberapa hal ini, dan perlu Miss tekankan sekali lagi bahwa yang kemarin belum sempat mengerjakan formatif 1, baik yang izin, sakit maupun hal-hal lainnya, silakan kerjakan formatif 1-nya, selesaikan formatif 1-nya hari ini dengan baik. Dan bagi kalian yang sudah mengerjakan formatif 1 kemarin gitu, setelah ini ada beberapa aktivitas yang akan kalian lakukan. Silakan pakai waktu itu dengan baik untuk melakukan aktivitas yang akan Miss bagikan ya. Jadi pertama, bagi yang belum, silakan kerjakan formatif 1 kalian yang belum karena kemarin gak datang karena izin atau sakit. Silakan kerjakan formatif 1 kalian jika belum dikerjakan, lalu dikumpulkan. Lalu setelah bagi kalian yang sudah selesai formatif 1 dari kemarin dan sudah dikumpulkan, maka silakan lanjutkan beberapa aktivitas yang akan Miss bagikan setelah ini. Jadi silakan dilanjutkan. Begitu saja terkait dengan evaluation kita hari ini. Silahkan lanjutkan dengan aktivitas yang akan Miss berikan. Bagi yang sudah ya, yang belum silahkan kerjakan kembali formatif 1-nya. Baik, seperti itu anak-anak terkait evaluation kita. Jika ada pertanyaan atau kendala, segera hubungi Miss di WA ya. So yep, that's all for our evaluation today. Thank you for watching and listening until this. You can directly continue to the next activity. Bagi yang sudah ya, if you have done with your formative 1, you can just directly go to the next activity. And if you haven't done with your formative 1, please use this time well to submit your formative 1. So yep, that's all for the class today. Thank you everyone.